Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma idan lil muslimin wa wahhadana ba'dihi kalimatin wahidin ka ummatin wahidin min ghairil umami wa naskuruhu ala kamalil hisani wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini 10 Dzulhijjah saat kaum muslimin yang melakukan jamaah haji melakukan penyembelihan hewan kurban, kita yang berada di luar kota Madinah, di luar Jazirah Arab sedang melakukan salat Id dan nanti akan diteruskan dengan penyembelihan hewan kurban. Ini semua adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Di saat kaum muslimin yang lain di negeri yang lain tengah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, apakah itu di Palestina, di Myanmar, di Irak, dan di negeri-negeri yang lain yang di sana ada konflik secara politik maupun secara militer. Kaum muslimin yang sekarang melakukan ibadah haji tengah banyak-banyaknya melafazkan kalimat talbiyah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kalimat yang merupakan kalimat tauhid, penegasan keimanan kita sebagai orang-orang beriman akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah yang senantiasa dibacakan oleh jamaah haji sejak dia melakukan mikot sampai kemudian melakukan serangkaian rukun-rukun haji sampai selesai. Kalimat ini yang seringkali dan terus dibacakan sebagai bentuk penegasan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah haji yang merupakan tamu Allah, al-hujjaju wal umaru wahdullah, para jamaah haji dan juga jamaah umrah itu hakikat adalah tamu-tamu Allah, wahdullah, da'ahum fa'ajabu, mereka dipanggil oleh Allah kemudian mereka memenuhi panggilannya. Sa'aluhu fa'atahum, mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan semua permintaan. Fa'atahum, kemudian Allah pun mengijabahinya apa yang didoakan, apa yang diminta itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika kaum muslimin yang sedang melakukan jamaah haji banyak-banyak melakukan kalimat talbiyah,
yang merupakan penegasan akan keesaan Allah. Hanya Allah lah yang pemilik kekuasaan. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Hanya Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan hanya Allah lah yang memiliki hak untuk melakukan penetapan hukum. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika para jamaah haji itu kembali ke tanah airnya masing-masing, ada fenomena yang sangat menyesakkan dada. Di saat mereka misalkan, atau kita mungkin ya, melakukan ibadah haji, melafadzkan kalimat talbiyah, tapi pada saat pulang ke tanah air atau ke negerinya masing-masing sesuai dengan negaranya, mereka ini kembali melakukan bentuk perserikatan yang saya maksud adalah mereka kembali mengadopsi ide-ide kufur yang di sana justru merupakan bentuk menjadikan manusia itu sebagai musyrik. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Yang pekerjaannya jadi parlemen misalkan, dia kembali ke parlemennya dan melakukan bentuk penetapan undang-undang, pensyariatan, yang itu hakikatnya adalah mengambil alih hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-hakim. Coba kita perhatikan, ketika jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, la syarikalah, sungguh engkau tidak ada sekutu bagimu, innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, kenikmatan, lakawal mulk, dan kekuasaan itu adalah milikmu. Artinya Allah lah zat yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan alam semesta dan kehidupan ini, maupun kekuasaan untuk membuat hukum. Allah menegaskan dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hak untuk menetapkan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kedaulatan Islam. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika jamaah haji itu kembali ke negerinya masing-masing, yang rata-rata mereka ini mengadopsi ide demokrasi, dan demokrasi mengatakan kedaulatan itu di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Rakyatlah yang punya hak untuk mengatur kehendaknya sendiri. Rakyatlah yang punya hak untuk menetapkan undang-undang untuk dirinya sendiri. Itu artinya rakyat itu telah mengambil alih hak Allah sebagai musyari', hak Allah sebagai hakim diganti oleh manusia. Allah dikesampingkan. Itulah yang saya maksud bahwa ketika mereka kembali ke tanah airnya masing-masing, justru mereka melakukan perbuatan yang berbeda 180 derajat dari apa yang mereka ucapkan ketika mereka mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentu saja fenomena ini terjadi terus berulang-ulang tanpa mereka sadari. Mereka melakukan perbuatan yang justru bertolak belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentu saja jamaah haji yang sedang melakukan serangkaian rukun-rukun haji, mereka berbondong-bondong ke tanah suci Mekah. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi. Harapannya adalah jamaah haji yang sedang melakukan serangkaian ibadah haji tadi pulang ke tanah airnya ada kesadaran baru karena mereka bertemu dengan saudara-saudaranya di seluruh dunia, sehingga aura persatuan dan kesatuan itu ada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi pemikiran itu tidak akan berubah
Kalau tidak ada yang mengubah, maka menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberikan dan menyebarkan ide, meluruskan pemahaman mereka dan juga kaum muslimin yang di sini agar mereka tidak melakukan hal yang ditentang oleh Allah. Apa itu? Yaitu menjadikan manusia itu sebagai al-hakim, sebagai penetap hukum. Ini tentu bertentangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di saat para jamaah asing melakukan wukuf, misalkan kita yang di sini disunahkan untuk melakukan saum Arafah. Tapi fenomena untuk tahun ini jamaah sekalian sungguh sangat memprihatinkan. Di saat kaum muslimin sedang wukuf, kemudian ada saudara kita yang tidak wukuf dan tidak melakukan salat, tidak melakukan saum Arafah. Di saat kaum muslimin yang berhaji itu menyembelih korban, kita yang di sini melakukan salat Id, masih ada kaum muslimin yang harus melakukan pada besok pagi. Padahal perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslim itu menggunakan ru'yat ahli Mekah sebagai standar untuk menentukan kapan Dzul Hijjah dan kapan wukuf. Rasulullah SAW telah berpesan kepada Amir Mekah agar melakukan ru'yat berdasarkan penduduk ahli Mekah. Dan Amir Mekah pun menyampaikan kepada kaum muslimin. Maka kemudian kita kenal hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ad-Darqutni mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan suka li ru'yatihi fa in lam yarahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar melakukan manasik haji berdasarkan ru'yat. Tentu saja yang dimaksud ru'yat penduduk Mekah, ru'yat ahli Mekah. Fa'in lam yara, dan jika kami tidak bisa melihat ru'yat itu, tidak bisa melihat hilal, wa syahidan adlin, sementara ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikan hilal itu, nasakna bisyahadatina, maka kami akan bermanasik haji, melakukan haji berdasarkan kesaksian dua orang yang adil tadi. Fenomena ini berjalan beratus-ratus tahun sejak zaman Nabi masih hidup, yang namanya penetapan satu Dzulhijjah dan wukuf di Arafah itu didasarkan pada ru'yatnya Amir Mekah atau penduduk Mekah. Ketika Rasulullah wafat, digantikan para Khulafaur Rasyidin. Juga begitu selama 32 tahun kurang lebih, juga didasarkan pada ru'yatnya penduduk Mekah, bukan penduduk Najd, bukan penduduk Palestina, bukan penduduk Irak. Bahkan ketika kekuatan Islam luas sampai ke tanah Afrika dan Asia Tenggara misalkan, yang namanya Idul Adha, penetapan satu Dzulhijjah itu ditetapkan mengikuti perintah Nabi ini. Apa? Yaitu mengikuti ru'yatnya penduduk Mekah. Dan itu berjalan selama lebih dari 14 abad. Tetapi ketika kaum muslimin misalkan kondisinya terpecah belah, maka mulailah masing-masing negeri itu menetapkan ru'yatnya sendiri-sendiri, sehingga mulai ada perbedaan. Padahal imam madhab, 4 madhab yang lain menetapkan bahwasanya penetapan satu Dzulhijjah itu wajib didasarkan pada ru'yatnya penduduk Mekah. Baik Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, semua sepakat dan jumhur mengatakan harus didasarkan pada ru'yatnya penduduk Mekah. Itulah perintah Allah yang diikuti oleh kaum muslimin selama bertahun-tahun. Tetapi kita melihat era sekarang sungguh menyesakkan dada.
Di mana ketika mereka mulai menetapkan hari rayanya sendiri, itulah ketika mulailah perbedaan-perbedaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di samping peristiwa haji, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya hari raya Idul Adha dan raya Idul Fitri. Karena ada satu kisah ketika kaum muslimin di Madinah misalkan, mereka masih mengikuti hari raya orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian dikenal dengan hari raya Nairus dan hari raya Mikhrajam. Maka Nabi mengatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian, kata Nabi, walakum yaumani, dan kalian masih melakukan dan memiliki 2 hari raya, tal'abuna fihima, dan kalian mengisi hari raya itu dengan bermain-main. Fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma, yaumal fitri wa yaumal adha. Dan aku telah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik dari hari raya Yahudi itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini adalah penegasan dari Nabi betapa kita diperintahkan untuk memuliakan dan membanggakan hari raya kita ini, mengagungkan dan mensiarkan siar Islam dengan 2 hari raya ini, tanpa bersekutu, tanpa melibatkan dengan mengikuti perayaan hari raya agama lain, karena itu sama dengan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai di negeri ini ketika akhir tahun misalkan, atau ketika hari raya agama lain, ada yang masih mengikutinya, padahal Allah sudah mengganti hari raya zaman jahiliyah itu dengan hari raya yang lebih bagus dari mereka semua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah Allah Nabi mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi. Ketika kita diberi kabar oleh Nabi kita Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihinya, itu artinya ajaran Islam yang tegak di atas akidah Islam ini satu ajaran yang sudah sempurna dan mampu untuk mengalahkan semua ajaran, semua ideologi, semua pemikiran. Kenapa kita masih juga mengadopsi bentuk-bentuk pemikiran, perayaan, agama, kebiasaan, hukum yang bukan berasal dari Islam? Apakah kita masih kurang yakin dengan diutusnya Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, juga sekaligus penyempurna syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah untuk menutup dan menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu? Apakah kita kurang yakin? Maka dengan kita melakukan salat Idul Adha, kita bisa mengambil hikmah yang besar dan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allah menegaskan ini dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Apakah kita masih kurang yakin? Bahkan bahwa kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya sekecil apapun dan sebesar apapun, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita, fauzan adzima. Tetapi sebaliknya jamaah sekalian, kita lihat kondisi yang sekarang ini. Kita tidak bisa melakukan ketaatan yang sempurna dengan menerapkan syariat Islam itu.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah memberikan kesempitan hidup kepada kaum muslimin, baik di dunia maupun apalagi di akhirat kelak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, peringatanku, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. An-dzikri di sini maksudnya adalah kita berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita berpaling dari syariat Allah dan lebih memilih syariat yang lain. Apakah syariatnya orang-orang Nasrani ataukah Yahudi? Ataukah orang-orang Majusi ataukah orang-orang kapitalis ataukah orang-orang komunis? Dengan kapitalisme, sosialismenya dan lain sebagainya. Kalau kita masih memegang itu artinya kita telah a'rada an dzikri, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Islam, berpaling dari Allah, dan lebih memilih ide-ide yang itu lahir dari akidah sekulerisme, kapitalisme maupun sosialisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Satu hal lagi yang mungkin barangkali kita petik pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmah dan iktibarnya. Peristiwa tiga orang manusia yang luar biasa. Nabi Ibrahim, kemudian istrinya Siti Hajar, kemudian anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim lama sekali tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak, yang waktu itu masih beristrikan Siti Sarah. Allah kemudian memberikan Ibrahim satu istri lagi yang namanya Siti Hajar. Dan ini adalah istri yang sungguh-sungguh solehah. Ketika sudah usia yang cukup lanjut, barulah Nabi Ibrahim dikasih karuniai anak, seorang anak yang soleh, yang taat dan patuh, yang dikasih nama Ismail alaihissalam. Falamma ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ketika anak itu telah sampai pada usia sanggup, usia yang menurut Ibnu Ashur sekitar usia 13 tahun, bersama-sama Ibrahim, yang ketika itu Nabi Ibrahim ketika berada di Mina, ketika melakukan tarwiyah, bermimpi tentang perintah Allah agar menyembelih putranya. Maka sebagai seorang Nabi yang merupakan ulul azmi, Nabi yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah, ia melaksanakan ujian yang luar biasa berat ini. Lama tidak dikasih karuniai anak. Ketika anak itu sudah lucu-lucunya, anak yang soleh, ada perintah untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada putranya, ya bunayya, inni arafil manam anni atbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, maka perhatikanlah, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat ini adalah pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kita sebagai orang tua, walaupun Nabi Ibrahim seorang bapak, orang tua, juga seorang nabi, tetapi ketika dia melakukan perintah Allah, tidak lalu kemudian dilaksanakan. Tetapi anaknya dipanggil dulu, ya bunayya, wahai anakku, ini
arafil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ya, menyembelih kamu. Fangdur, maka perhatikanlah. Fangdur itu maksudnya pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini adalah satu hikmah seorang anak kepada ayah. Kalau memerintahkan sesuatu, dia ajak ngomong supaya ada kesan anaknya ini diajak bicara, ada kesepahaman dan ada persetujuan. Termasuk Nabi Ibrahim, begitu berat untuk melakukan perintah, tapi Nabi Ibrahim ngajak bicara, gimana pendapatmu wahai anakku? Karena jawabannya ini akan berimbas kepada matinya Ismail, kan berimbas pada hilangnya nyawa. Maka Nabi Ismail sebagai anak yang soleh mengatakan, ya abatif al tu'mar, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, lakukanlah if'al ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi sebuah bentuk ujian yang luar biasa yang tahu konsekuensinya. Kalau itu dilakukan maka matilah Ismail. Tapi Nabi Ismail karena anak yang soleh, jawabannya luar biasa. Ma tu'mar, ya. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kalian, Tuhanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya kalau membaca ayat ini, kisah ini, kemudian kita melihat realitas sekarang. Kalau seandainya perintah itu lahir sekarang ini kepada setiap orang tua, kemudian orang tua mau melaksanakan, tanya kepada anaknya yang generasi now, zaman now ini, kira-kira jawabannya seperti apa? Mungkin jawabannya, kok enggak bapak aja yang disembelih, kok aku? Saya masih panjang usianya, masa depannya, bapak udah tua, udah layak disembelih. Mungkin seperti itu, atau mungkin jawaban yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah ini adalah sebuah iktibar buat kita betapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya ujian, terbukti. Ayat tadi kita mengatakan wa nadainahu ay ya Ibrahim, kami manggil dia wahai Ibrahim, ada suara. Wa nadainahu ya Ibrahim, ay ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, sungguh benar mimpimu itu. Inna kadzalika nazil muhsinin, sungguh kami demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalahul balaul mubin, sungguh ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Wa fadainau bibikin adim, dan kami akan menebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ketika pisau dan golok itu sudah menempel di leher Ismail, ketika itulah ada suara tadi itu, ya Ibrahim, sadaqta ru'yaka, sungguh benar mimpi itu. Kemudian Allah mengganti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan seekor domba. Ini adalah ujian, dan Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar lulus ujian ketaatan. Lalu kita bagaimana? Zaman sekarang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, taat melakukan perintah-perintah mulai dari A sampai Z, dari kecil sampai besar, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita diperintah untuk melaksanakan semua hukum Islam secara kafah. Apakah sudah kita lakukan perintah itu? Ternyata belum. Berarti kita belum lulus. Jamaah sekalian, realitas kita hidup di negeri
yang diterapkan demokrasi, yang diterapkannya ide-ide kufur, sehingga kita tidak bisa menerapkan hukum Islam itu secara kafah. Itu artinya menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya untuk berjuang menegakkan segera diterapkannya syariat Islam secara kafah. Berarti kewajiban ada di pundak kita. Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban itu? Kita nggak usah berpikir orang lain, berpikir diri kita dulu. Sudahkah kita melakukan semua secara detail kewajiban kita untuk memperjuangkan tegaknya syariat dan khilafah itu? Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah tidak minta hasilnya, tapi kesungguhan kita, perbuatan kita untuk aktivitas secara real, tidak bermalas-malasan, tidak tidur-tiduran, bersungguh-sungguh belajar dan belajar untuk menguasai sakofah ini, syariat ini, dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Sudahkah itu kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi itulah hal terakhir yang bisa kami sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar itulah ujian ketaatan kita. Kita sholat, berkorban, zakat, haji, itu juga ujian. Semua itu ujian. Apakah sudah melakukan itu? Jawabannya adalah pada diri mustami'in semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa orang tua kita, kedua orang tua kita, mengampuni saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ujian ketaatan ini sesempurna mungkin, sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, tidak dengan terpaksa, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan nusra kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir, Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal syab. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma salimna ikhwana fil Iraq. Allahumma salimna ikhwana fil Palestin. Allahumma ikhwana fi Iraq. Allahumma salimna ikhwana fi Indonesia. Allahumma salimna ikhwana fi sa'iril biladil muslimin
bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzil kitab wa mujimal ahzab izmil yahud wa awanahum wa salibiyina wa ansarhum wa ra'sumalihina wa akhwanahum wa ishtirakiyina wa suyu'iyina wa syahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah ala minhajin nubuwah tu'il islam tu'izu bil islam wa ahlahu wa tudillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilin al mukhlisin bi iqamatina bi'idnika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina abadar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladikallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.